Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan memulai rangkaian tutorial tentang bagaimana cara membuat sistem operasi bare metal di Raspberry Pi. Saya menggunakan Raspberry Pi 1 versi B ya, yang dirilis tahun 2011 karena board ini adalah yang paling sederhana dalam keluarga Raspberry Pi, sehingga harapannya kita bisa lebih memahami bagaimana sebuah sistem operasi bekerja. Tetapi tentu saja sebelum kita masuk ke pengkodean program untuk membuat sistem operasi, kita akan bedah secara ringkas anatomi Raspberry Pi 1 versi B ini. Raspberry Pi ini sering disebut sebagai single board komputer. Ada juga yang menyebutnya sebagai mini PC. Akan tetapi dalam serial kita ini, dalam tutorial kita ini, kita akan memperlakukannya sebagai embedded system. Jadi kita tidak akan menginstal Linux, tidak akan menginstal Windows di board Raspberry Pi yang kita punya ini. Akan tetapi kita akan membuat program sendiri, akan membuat kernel sendiri yang berjalan di atas Raspberry Pi kita ini. Kemudian sebagaimana yang Anda lihat di layar Anda ya, Raspberry Pi dibuat terbuka seperti ini, sehingga komponen-komponen perangkat kerasnya bisa kita lihat langsung. Dan ini sangat bermanfaat tentu saja untuk pembelajaran perangkat keras apa saja yang sebenarnya ada di komputer kita selama ini. Jadi kalau komputer kita selama ini tertutup, sehingga kita tidak bisa lihat langsung mana prosesornya, mana RAM-nya, mana hard disk-nya, Raspberry Pi ini juga membuat kita bisa mengenal perangkat-perangkat keras itu lebih dekat. Misalnya yang ada di tengah-tengah ini, ya, yang kotak hitam ini, nah inilah yang selama ini dikenal sebagai prosesor. Inilah yang merupakan jantung dari board Raspberry Pi ini. Walaupun secara teknis ini bukan sekedar CPU ya, melainkan adalah SoC atau System on Chip. Nah, di Raspberry Pi 1 versi B ini yang digunakan adalah Broadcom BCM 2835 atau Broadcom BCM 2835. Kenapa disebut sebagai System on Chip? Ya karena di dalam chip hitam persegi ini, di dalamnya sudah ditumpuk berbagai hal ya. Pertama, di dalamnya ada CPU ARM untuk memproses logika. Di dalamnya juga sudah ada GPU untuk grafis. Bahkan seringkali RAM-nya juga tertanam langsung di dalam chip ini. Maka dia bukan sekedar CPU tetapi juga GPU, juga RAM, sehingga kemudian dinamakan sebagai SoC atau System on Chip. Poin pentingnya adalah karena ini merupakan sistem on chip, maka kita tidak bisa menambah RAM, tidak bisa juga mengganti prosesor, sehingga ketika kita membuat sistem operasi nanti, kita harus memaksa agar dia mencapai performa maksimal dari sumber daya yang dia miliki. Dan inilah dia sebenarnya seni dari pengkodean atau pembuatan sistem operasi bare metal. Bagian berikutnya yang harus kita kenalkan adalah port kecil di sudut kiri ini, ya, sudut kiri bawah ini. Di Raspberry Pi 1 versi B ini dalam bentuk micro USB. Nah, ini adalah power input. Jadi port ini fungsinya hanya sebagai jalur suplai daya 5 volt DC. Jadi kita bisa colok nanti dengan casan HP ya, biasa Anda gunakan sehari-hari. Sebagai
pengetahuan bahwa board Raspberry Pi ini memiliki rangkaian regulator tegangan atau voltage regulator on board yang akan menurunkan tegangan 5 volt menjadi 3,3 volt, 2,5 volt, dan 1,8 volt yang diperlukan untuk kebutuhan internal prosesor dan memori. Kemudian papan Raspberry Pi 1 versi B ini juga punya port USB yang kita kenal sehari-hari, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk memasang mouse misalnya, memasang keyboard USB di 2 port USB yang tersedia. Kemudian papan Raspberry Pi 1 versi B ini juga punya Ethernet controller ya, RJ45. Sehingga nanti kalau kita butuh koneksi internet, kita bisa colokkan kabel RJ45 di port ini ya. Gambar Anda bisa lihat, ini USB ya, kemudian ini port Ethernet RJ45. Kemudian di sebelah bawah ini, yang di layar ini ada warna kuning emas ini ya. Nah, ini adalah port HDMI yang bisa kita gunakan nanti kalau ingin menampilkan keluaran ke monitor. Kemudian yang menjadi ciri khas Raspberry Pi 1 versi B adalah port yang berwarna kuning ini ya. Jadi port yang berwarna kuning ini adalah jack RCA atau RCA untuk composite video. Ini langsung terhubung ke video analog dari GPU Video Core 4. Jadi secara teori papan ini bisa dihubungkan ke televisi tabung model lama yang memiliki jack RCA. Kemudian yang biru ini ya, yang di atas bersebelahan dengan port kuning tadi, ini adalah jack audio 3,5 mm untuk keluaran suara. Akan tetapi perlu dicatat bahwa SoC BCM 2835 yang digunakan di Raspberry Pi 1 versi B ini, dia tidak memiliki perangkat konverter digital ke analog untuk audio. Jadi suara yang keluar dari jack audio tadi itu dihasilkan melalui proses atau melalui teknik pulse width modulation atau yang kita kenal dengan PWM, serta teknik PDM ya, PDM yaitu pulse density modulation. Kemudian itu saja yang ada di bagian atas. Sementara untuk pin, ada 26 pin di sini, ini akan kita bahas di video berikutnya karena ini akan terkait dengan pembahasan GPIO ya. Nah, yang terakhir tidak kalah penting, di bagian bawah ini ada slot SD card. Inilah yang akan berfungsi sebagai hard disk ya, untuk penyimpanan program yang nanti kita buat, di kernel yang nanti kita buat itu harus kita masukkan ke SD card ini untuk bisa dijalankan oleh papan Raspberry Pi 1 versi B ini. Oke, itu yang bisa kita bahas di video pertama dari rangkaian tutorial pembuatan sistem operasi bare metal Raspberry Pi 1 model B ini. Ada beberapa bagian yang sudah kita jelaskan ya, port yang ada seperti USB, RJ45 dan lainnya. Tetapi ada juga bagian yang belum kita jelaskan di video ini, misalnya pin yang ada di sudut ini, ada 26 pin. Kita akan simpan ini di video berikutnya karena akan terkait pembahasan GPIO yang cukup panjang. Setelah pembahasan GPIO berarti akan semakin dekat kita dengan saatnya membuat kode program untuk sistem operasi bare metal kita. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya insya Allah. Tetap belajar, tetap semangat. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.